Pengenalan perkakas analisis data Google Collaboratory atau Google Colab. Ayo mulai mengenal Google Colab. Aktivitas ini dilakukan untuk memulai mengenal alat atau lingkungan analisis data, salah satunya ialah Google Colab. Google Colab atau Google Collaboratory adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online atau online IDE. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menuliskan program dan melakukan pengolahan data dari internet. Selain itu, Google Colab juga memiliki banyak fungsi serta library yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data, termasuk untuk melakukan scraping. Sebelum membuat program, berikut beberapa langkah mengenai penggunaan Google Colab. Yang pertama, buka Google Collaboratory melalui link berikut ini. Jadi yang pertama, aktifkan salah satu browser, kemudian ketikkan linknya. Jadi collab.research.google.com, kemudian tekan enter. Kemudian buatlah catatan baru melalui pilihan New Notebook. Kita klik file, pilih notebook baru atau New Notebook. Kemudian jika kita diminta untuk login, silakan kita login menggunakan akun Gmail. Perhatikan bahwa Google Colab memiliki beberapa bagian area kerja yang hampir serupa dengan berbagai IDE yang lain. Beberapa objek yang ada di Google Colab yaitu seperti berikut. Yang pertama ada notebook yang merupakan nama file berekstensi IPYNB atau IPython notebook. Kita bisa mengganti nama notebook dengan mengklik nama notebooknya. Nah, di sini kalau mau diganti bisa diklik dan kemudian kita ketikkan nama yang baru. Kemudian ada header kanan yang berisi pilihan komentar, pilihan untuk berbagi atau share, kemudian pengaturan atau setting file, serta pengaturan akun. Ini ada di sini, ada komentar, berbagi, dan pengaturan yang lainnya di sini ya. Kemudian ada lagi menu bar yang berisi pilihan menu seperti file, edit, view atau lihat, dan lain sebagainya. Kemudian panel kiri yang berisi beberapa ikon menu seperti daftar isi. Nah, di sini ini daftar isi. Kemudian juga penyisipan kode ya. Kemudian pengelolaan file dan pemilihan perintah. Kemudian ada lagi toolbar atas yang berisi pilihan ikon untuk penambahan kode atau teks. Nah, ini di sini kode atau teks. Pilihan koneksi dan pilihan penutup. Ya, nah di sini ada pilihan koneksi dan pilihan penutup. Nah, ini. Ya, juga ada penutupnya. Kemudian ada konten notebook yang berisi tulisan kode program atau teks yang kita tulis. Nah, ini ada di sini. Kemudian ada cell toolbar yang berisi pilihan ikon untuk mengatur sel pada konten pemindahan atas atau bawah, koneksi antar sel, penambahan komentar, pengaturan editor, penggandaan, penghapusan sel, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cell toolbar. Python. Ayo mulai. Bahasa pemrograman Python. Mengenal Python. Aktivitas pemanasan ini dilakukan untuk memulai mengenal sebuah bahasa pemrograman yang menyediakan library untuk analisis data, yaitu Python. Untuk membantu berkomunikasi dengan komputer, kita perlu sebuah bahasa yang dipahami oleh manusia maupun komputer.
Dalam hal ini bahasa pemrograman. Secara umum, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang akan memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data ialah bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer, seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Pada bagian ini akan dibahas beberapa dasar pemrograman Python, terutama yang terkait dengan analisis data. Perhatikan bahwa pemrograman di materi analisis data ini hanya digunakan sebagai alat bantu. Algoritma dan pemrograman juga akan sedikit disinggung dalam unit pembelajaran ini sebagai bentuk latihan dan eksplorasi memahami eksekusi yang terjadi khususnya dalam setiap proses analisis data. Jadi, kalian tidak perlu terlalu bingung memikirkan aturan bahasa pemrograman Python yang diberikan. Cetak data atau print. Perintah yang paling sederhana dalam bahasa pemrograman ialah perintah untuk mencetak suatu nilai atau data atau output. Mencetak data dalam Python dapat dilakukan dengan menggunakan perintah print. Kalian dapat mengubah parameter atau isi di dalam tanda kurung print dengan data yang lain, misalnya menggantinya dengan selamat datang. Setelah kode program dieksekusi atau dengan menekan tombol run, program akan menampilkan data seperti yang diharapkan. Latihan 1. Gantilah data dalam print dengan print 2 ditambah 2. Kemudian jalankan atau run. Apa hasilnya? Yang kedua, ganti kembali data dalam print dengan print 2 plus 2 tanpa diupdate dengan tanda kutip. Lalu apa hasilnya? Yang ketiga, ganti kembali data dalam print dengan print tanda kutip 2 ditambah tanda kutip 3. Apa hasilnya? Apa makna dari penggunaan tanda petik tersebut? Tanda petik digunakan untuk mencetak data string yang berupa nilai alfanumerik dan tanda baca yang tidak memiliki nilai aritmatika. Artinya, string 2 ditambah atau lebih tepatnya dijejerkan dengan string 3, hasilnya tentu string 23. Tidak masuk akal string 2 dikurangi atau dikalikan string 3. Sedangkan jika bilangan 2 dikurangi atau dikalikan 3, pasti ada nilai bilangannya. Sampai di sini, apakah kalian paham? Silahkan diskusikan dengan teman dan guru kalian. Pemrograman Python di sini serupa dengan pemrograman C di unit pembelajaran algoritma pemrograman. Di program-program selanjutnya, kalian akan belajar Python dengan pendekatan prosedural seperti halnya belajar C. Untuk melihat hubungannya, kalian bisa melihat kembali tabel perbandingan bahasa Python dan bahasa C di unit pembelajaran algoritma pemrograman kelak. Pemberian nilai data atau assignment. Selain mencetak langsung dari data yang ada di dalam tanda kurung, data lain yang pengisiannya di luar tanda kurung juga dapat dicetak. Pengisian atau pemberian nilai data ini disebut assignment. Assignment dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel yang kemudian diisi dengan suatu nilai data menggunakan tanda sama dengan. Perhatikan baris perintah pertama pada gambar berikut. Dalam baris tersebut, variabel bil1 diisi dengan nilai 10. Sebelum ke baris keempat, perhatikan catatan berikut. Bil1 sama dengan 10. Bil2 sama dengan 5. Jumlah sama dengan bil1 ditambah bil2. Jumlah.
Latihan 2. Latihan 2. Yang pertama, jika diperhatikan ada berapa nama variabel yang digunakan dalam gambar tersebut? Yang kedua, apa makna dari baris kedua dan ketiga dalam gambar tersebut? Setelah dilakukan penjumlahan dan data nilai hasilnya disimpan ke dalam variabel jumlah, data ini kemudian dicetak pada baris keempat. Kita dapat melihat hasil cetak atau keluaran atau output dari variabel jumlah setelah program itu ditulis lengkap kemudian di-run. Perhatikan bahwa mencetak dapat dilakukan cukup dengan menuliskan nama variabel yang akan dicetak tanpa menggunakan perintah print, khususnya jika berada di baris terakhir kode program. Latihan ketiga. Sebelum perintah penjumlahan, yaitu baris ketiga, tambahkan baris perintah untuk mencetak bil 2 tanpa menggunakan perintah print. Lihat contoh berikutnya. Bil 1 sama dengan 10, bil 2 sama dengan 5, lalu tambahkan bil 2. Kemudian jumlah sama dengan bil 1 plus bil 2, lalu jumlah. Yang pertama, dapatkah bil 2 tercetak di hasil eksekusi? Yang kedua, kemudian sekarang tambahkan perintah print pada baris untuk mencetak bil 2 dan jumlah seperti berikut ini. Bil 1 sama dengan 10, bil 2 sama dengan 5, lalu tambahkan print pada bil 2 ini. Jumlah sama dengan bil 1 plus bil 2, lalu di bawahnya tambahkan perintah print, lalu baru variabel jumlah. Dapatkan kedua variabel tersebut dicetak. Banyak nilai untuk satu variabel atau array. Latihan yang keempat. Yang pertama, ketikkan kode program berikut, kemudian lihat hasil eksekusinya, yaitu bil 1 sama dengan 10, print bil 1. Bil 1 sama dengan 5, print bil 5. Yang kedua, apakah output dari variabel bil 1 pada baris keempat nilai 5 saja? Kemanakah nilai 10-nya? Perhatikan bahwa pada variabel bil 1, bil 2, dan jumlah kita menyimpan data dengan satu nilai saja untuk setiap variabel. Jika kita mengisi kembali variabel tersebut dengan nilai yang lain, nilai yang lama akan hilang atau ditimpa dengan nilai baru. Namun demikian, kita masih bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel saja yang kemudian disebut dengan variabel array. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemui data yang memiliki banyak nilai, termasuk daftar nilai mata pelajaran informatika sebuah kelas misalnya. Menuliskan sebuah array dapat dilakukan dengan menggunakan tanda kurung siku seperti diperlihatkan pada gambar berikut baris pertamanya. Data sama dengan dalam kurung siku 10, 9, 7, 8, 10, dan 8. Print data 1. Data 2 sama dengan 10, print data. Data titik append 9, print data. Karena satu variabel menyimpan banyak nilai, kita dapat menyebutkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai pertama atau elemen indeks pertama, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya. Dalam bahasa pemrograman, mengakses nilai ke n dari suatu array dapat dilakukan dengan menggunakan kurung siku persis setelah nama variabel array tersebut. Misalnya pada baris kedua pada gambar tadi. Latihan kelima. Yang pertama, ketikkan baris perintah pertama dan kedua saja pada kode program gambar tadi tanpa kode baris ketiga dan seterusnya. Kemudian jalankan programnya. Apakah outputnya bilangan 9? Yang kedua, padahal kita ingin mencetak data ke 1,
pada baris kedua tersebut. Mengapa tidak muncul bilangan 10? Indeks array dalam bahasa Python atau di hampir semua bahasa pemrograman dimulai dengan perhitungan 0 disebut indeks ke 0. Bilangan 9 seperti yang tercetak dari gambar tadi ialah elemen dengan indeks ke-1 atau indeks pertama. Penelusuran data atau pengulangan loop for. Perhatikan bahwa dalam gambar tadi baris pertama kita hanya mencetak satu elemen sebuah data array pada indeks pertama. Pada baris ketiga dan kelima kita mencetak banyak elemen tetapi sebagai satu data utuh. Bagaimana jika kita ingin mencetak array sebagai elemen-elemen terpisah? Misalnya, kita ingin mencetak setiap elemen dengan memberikan keterangan indeksnya. Kita dapat menggunakan konsep perulangan atau loop dengan menggunakan perintah for, seperti ditunjukkan gambar ini. Perintah for digunakan dengan menyertakan sebuah variabel baru untuk menelusuri setiap elemen di dalam variabel yang diberikan setelah perintah in. Perhatikan baris ketiga gambar tersebut. Data sama dengan 10, 9, 7, 8, 10, 8. Indeks sama dengan 0. For elemen in data, print elemen ke indeks sama dengan elemen. Indeks sama dengan indeks ditambah 1. Karena for merupakan perintah blok, yaitu mengandung beberapa perintah lain, perlu diakhiri dengan tanda titik 2. Perintah-perintah yang dimaksudkan untuk ikut berulang mengikuti for ini dibuat menjorok ke kanan, misalnya 1 tab. Perhatikan penulisan baris keempat dan kelima gambar tersebut. Latihan 6. Nomor 1. Perhatikan baris kelima gambar tadi. Mengapa nomor indeks yang dicetak di baris sebelumnya perlu ditambah 1 setiap perulangan? Yang kedua, bagaimana jika diganti indeks ditambah dengan 2? Apa keluarannya? Bagaimana jika dipindah? Penambahan indeks dilakukan di baris keempat. Apa outputnya? Kita dapat menggunakan perintah lain untuk mengulang seperti perintah while. Kita dapat bereksplorasi terkait menggunakan while ini. Latihan 7. Cari tahu penggunaan while dalam bahasa Python. Uji kondisi atau branch try. Perhatikan bahwa kode program pada gambar tadi, array diisi dengan satu jenis data, yaitu data bilangan. Namun demikian, sebuah array bisa diisi dengan data yang bervariasi, misalnya data bilangan dan data tekstual atau karakter dengan tanda petik. Namun, bagaimana pengolahan data yang bervariasi seperti ini? Latihan 8. Ketik kode program pada gambar berikut. Kode program tersebut mencetak semua data di dalam array yang kemudian dibagi 2. Namun demikian, pengolahan seperti ini menghasilkan error. Error apa yang muncul? Apa maknanya? Perhatikan bahwa data yang dicetak dengan dibagi 2 terlebih dahulu ini memiliki variasi data seperti data bilangan dan data tekstual. Padahal pembagian hanya bisa dilakukan pada bilangan dan oleh bilangan. Maka akan terjadi kesalahan jika pembagian dilakukan pada data bilangan dan data tekstual. Perhatikan pesan kesalahannya berbunyi line 3 atau line 3, unsupported operand types 4. Yang dibagi harus berupa bilangan dengan bilangan, bukan string atau teks. Lalu, bagaimana jika kondisi data yang akan diolah bervariasi seperti di atas? Ada kalanya user atau pengguna program memasukkan data yang benar, namun ada kalanya mereka melakukan kesalahan saat memasukkan data. Oleh karena itu, program yang dibuat harus memiliki mekanisme untuk menangani variasi data tersebut. Bagaimana penanganannya? Misalnya, jika data yang ada berupa bilangan
data langsung dibagi. Namun, jika data tidak bisa dibagi, berikan pesan bahwa data tersebut bukan merupakan angka atau bilangan. Penanganan ini dalam konsep pemrograman disebut konsep pencabangan atau branch. Salah satu perintah dalam Python untuk dapat digunakan dalam pencabangan ialah perintah try dan except, diperlihatkan pada gambar berikut. Data sama dengan 10, 9, lalu teks Cindy 4, dan teks 8. For X in data, try. Print X dibagi 2. Except print, bukan bilangan. Secara umum, penggunaan blok try except dapat dijelaskan dengan terjemahannya. Kita mencoba atau trying untuk mengeksekusi perintah-perintah, yaitu baris setelah try. Jika terjadi kesalahan, eksekusi akan dilempar atau lompat ke baris except dan mengeksekusi baris di dalamnya. Jika tidak terjadi kesalahan hingga akhir perintah dalam try akan keluar dari blok perintah try except. Dalam hal ini kembali ke perintah for untuk perulangan berikutnya. Dari mekanisme ini muncul proses percabangan di mana ada pemrosesan data yang membagi bilangan dan mencetak hasil pembagiannya, dan ada pemrosesan data yang tidak mencetak bilangan tetapi mencetak pesan bukan bilangan. Latihan 9. Ketik kode program pada gambar tadi, lalu berapa bilangan yang tercetak? Blok perintah try except merupakan salah satu perintah yang digunakan untuk kasus percabangan untuk menguji suatu kondisi, dalam hal ini kasus kesalahan atau tidak. Ada perintah lain yang dapat digunakan untuk menangani kasus percabangan atau branch, seperti perintah if dan blok perintah if else. Latihan 10. Cari tahu penggunaan branch if atau if else dalam bahasa Python. Pustaka kode atau library import. Saat memerlukan informasi yang mungkin belum pernah dipelajari dan tidak ditemukan di buku mata pelajaran yang kalian miliki, kalian akan pergi ke perpustakaan yang menyimpan banyak sekali buku dan informasi yang dapat kita cari. Seperti halnya perpustakaan sekolah tadi, fitur library atau pustaka di sebuah pemrograman memungkinkan kita untuk mendapatkan fungsionalitas yang tidak ada di program kita. Fungsionalitas ini disediakan oleh penyedia bahasa pemrograman atau komunitas tertentu yang memang sering menggunakan fungsionalitas tersebut. Library atau pustaka adalah koleksi program dan paket yang tersedia untuk berbagai penggunaan. Sebagai contoh, terdapat library Pandas. Kalian dapat mencoba untuk mengetikkan kode program seperti pada gambar berikut, sehingga penampilan atau menampilkan keluaran seperti pada gambar berikutnya. Data sama dengan 10, 9, 7, 8, 10. Siswa sama dengan Andi, Budi, Cindy, Dedi, Edi. Nilai sama dengan pandas.dataframe. Nama titik 2 siswa. Nilai titik 2 data. Kemudian ditutup dengan mencetak nilai. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. 0 Andi 10. 1 Budi 9, 2 Cindy 7, 3 Dedi 8, 4 Edi 10. Perhatikan bahwa sebelum library Pandas digunakan di baris ke-6, pandas.dataframe, kita perlu import terlebih dahulu library tersebut di baris 1. Library Pandas ini dapat kalian pelajari lebih detail dari halaman webnya di https://pandas.pydata.org. Anak-anak, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.